sikap-sikap yang arogan. Ratusan buruh dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat berdatangan untuk menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 Kamis siang. Para buruh tiba dengan membawa beragam atribut serba merah seperti bendera hingga spanduk. Sejumlah tuntutan disampaikan seperti reformasi pajak dan meminta negara memotong upah pejabat sebesar 50%. Menuntut kepada pemerintah terkait dengan penurunan pajak, lalu juga mengkritisi tentang arogansi pejabat ataupun dari aparat yang melakukan represivitas atau pembungkaman hak berdemokrasi atau menyampaikan pendapat. Lalu juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat, yaitu supaya menangkap para koruptor yang sampai dengan saat ini justru semakin banyak. Akibat unjuk rasa ini, sejumlah jalan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ditutup, sementara aparat kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis malam ini. Sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, mahasiswa berdatangan ke istana guna menyampaikan aspirasinya. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto memastikan pemerintah akan berdialog dengan seluruh elemen. Hari ini dijadwalkan Presiden Prabowo untuk bertemu perwakilan mahasiswa. Ngomong dulu. Jadi apa yang mau disampaikan ke Presiden nih? Mas, ini gimana Mas? Apa yang mau disampaikan ke Presiden? Satu aja. Ngomong dikit, makanya ngomong. Kalau nggak berani ngomong, jangan. Para aktivis hingga influencer datangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR. Para aktivis memberi tenggat waktu tuntutan 17+8 selesai pada 5 September 2025. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila Gedung DPR RI Kamis siang. Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir diantaranya Abigail Limuria, Andovida Lopez hingga Jerome Pauline. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre Rosiade turut menandatangani surat serah terima 17+8. Walaupun mungkin 17+8 ini tidak semuanya dijalankan, ada satu yang sudah pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih banyak warga yang lebih aware, yang lebih paham proses politik, yang sudah paham demokrasi, paham hak-hak mereka, paham bahwa aspirasi mereka boleh didengar, dan mereka sudah tidak mau diam lagi. Oleh karena itu, walaupun sudah protes di jalanan sudah mulai berkurang, tapi semangat dan tuntutan itu tidak akan berkurang. Menjalankan tunjangan yang sesuai tuntutan, yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, masukan aspirasi kita akan laksanakan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah membaca 17+8 tuntutan rakyat. AHY mengaku terbuka untuk berdialog. Ya, kita ikuti semua. Saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin. Ada sejumlah isu yang dianggap urgent, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Ya, tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum.
Keinformasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung tetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Nadiem diperiksa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Kejagung telah temukan bukti yang cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk informasi terkini sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di Kejaksaan Agung. Selamat malam, Anissa, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan terkait Nadiem Makarim yang hari ini resmi ditahan karena kasus korupsi laptop? Ya, Diender dan juga pemirsa, malam hari ini dari Kejagung dikabarkan memang tadi sudah diumumkan bahwa Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Dan sebelumnya memang ada 4 nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu artinya ada 5 tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya 5 nama yang sudah ditetapkan dan sudah ditahan sebelumnya ialah mantan staf khusus Nadiem Makarim, Juristan, kemudian mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020-2021, Sri Wahyuningsi, kemudian Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsyah. Dan hari ini Kejagung mengumumkan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi tersangka pengadaan laptop pada program digitalisasi Kemendikbudristek pada tahun 2020 hingga 2022. Kalau kita melihat begitu ya kronologis runtutan dari kasus ini di bulan Februari 2020, tadi pihak Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa NAM atau Nadiem Makarim ini menjabat sebagai menteri melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia dan membicarakan mengenai pengadaan Google Chromebook. Setelah itu di tahun 2020 di bulan Mei mengundang jajarannya yaitu 4 tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak Kejagung melalui rapat tertutup melalui via Zoom. Ia membahas pengadaan kelengkapan alat laptop menggunakan Chromebook tersebut dan meloloskan program ini. Kemudian di tanggal 6 Februari 2021 menerbitkan surat dari Kemendikbud bahwa sudah menguji Chrome OS dan akhirnya
dari pihak Kemendikbud menggunakan Google Chrome atau maksud kami adalah Chromebook dalam program digitalisasi ke sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Apa saja yang dilanggar dari mantan Menteri Mendikbudristek ini? Yang pertama ialah dana alokasi fisik anggaran 2021, kemudian tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan yang ketiga melanggar LAPP tentang pedoman pengadaan barang negara. Kerugian negara ini dihitung senilai 1,98 triliun rupiah. Dan hingga saat ini masih terus dilakukan perhitungan oleh tim penyidik dari Kejagung. Pasalnya memang NAM ini atau Nadiem Makarim dijerat tentang pasal 55 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dari pihak penyidik tadi menyatakan akan melakukan penahanan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta Selatan, Diandra. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda langsung dari Kejagung, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas.